Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah psikologi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang mungkin cukup menarik, yang jarang dibicarakan, yaitu bagaimana mendidik dengan cinta. Semua pendidik, orang tua, guru, ataupun yang lainnya melakukan pembelajaran dan pengajaran serta pendidikan. Kalau kita melihat guru fungsi utamanya adalah mengajar. Walaupun di dalam pengajaran itu ada pendidikan. Nah, apa itu pendidikan? Kalau kita lihat di dalam definisi-definisi standar umum, pendidikan adalah apapun yang bertujuan. Sementara salah satu definisi yang lain yang cukup menarik dikatakan bahwa pendidikan adalah upaya seseorang seperti dia sebagai seorang petani. Petani, dia menanam tanamannya, kemudian dia menyiapkan tanahnya, kemudian dia memberikan pupuk, menyiapkan lingkungannya, bagaimana panasnya, bagaimana jumlah air yang mesti diberikan, juga menyingkirkan tanaman-tanaman yang mengganggu ataupun mungkin hewan-hewan yang mengganggu. Pendidikan juga sama, mereka menyiapkan anak didik, bagaimana lingkungan disiapkan, kemudian bagaimana kondisi-kondisi itu disiapkan sehingga potensi yang dimiliki oleh tanaman menjadi aktualitas, menjadi apa yang seharusnya mereka berkembang. Demikian juga pendidik bagaimana menjadikan anak-anak itu dari potensi menjadi aktualitas. Dari potensi-potensi yang dia miliki menjadi terjawantahkan, terimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pendidikan atau definisi pendidikan secara umum. Pendidikan itu membutuhkan teknik-teknik yang sedemikian rupa. Ada strategi mengajar, ada metodologi mengajar, ada perangkat-perangkat pembelajaran, dan lain sebagainya. Juga banyak teori-teori di dalam proses belajar mengajar dan pendidikan. Tetapi apapun itu, apapun teorinya, apapun landasan dalam proses belajar mengajar, maka yang paling penting pondasinya adalah mencintai. Apabila seorang pendidik, baik itu orang tua, baik itu guru ataupun yang lainnya, mencintai anak didiknya, maka dia akan berupaya sedemikian rupa untuk menjadikan anak didik itu menjadi baik. Mereka akan berupaya sedemikian rupa sehingga materi pembelajaran, sehingga anak didik itu akan mampu berhasil dengan baik untuk mendapatkan apa yang semestinya harus mereka dapatkan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi dan contoh. Pada awal-awal pembelajaran diceritakan ada seorang yang dia masuk di dalam sebuah perguruan, masuk di dalam sebuah sekolah dan mengajar. Waktu itu orang itu mungkin semester 6 atau semester 7. Dia mengajar di sebuah sekolah. Banyak guru-guru yang lain yang lebih senior, yang lebih punya pengalaman, alumni lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Sementara orang ini hanya kuliah di salah satu perguruan tinggi, kemudian dia masih semester 7, kalau saya tidak salah ingat, dan dia mengajar di sana. Tetapi karena dia serius, karena dia mencintai lembaga itu, karena dia mencintai anak-anak didiknya, maka dia berupaya sedemikian rupa memberi pengajaran dan pembelajaran kepada anak-anak itu. Di sana, kebetulan saat itu anak-anak didiknya adalah
alumni pesantren yang harus sekolah di sekolah umum. Tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk ilmu-ilmu umum seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Mereka masuk di sana karena mungkin ingin mendapatkan ijazah ataupun yang lain sehingga bisa kuliah dan lain sebagainya. Bertemulah dengan guru tadi. Apa yang dilakukan oleh guru tadi? Dia harus mengajar anak-anak dengan kemampuan SD tetapi dengan materi SMA. Mereka dari pesantren yang mungkin karena kepingin punya ijazah dan lain sebagainya masuk di sekolah umum, dan karena sekolahnya itu SMA maka dia harus mendapatkan materi-materi SMA. Apa yang dilakukan oleh guru tadi? Dia mengajar dengan cinta. Dia berupaya sedemikian rupa agar anak-anak itu mampu menguasai ilmunya. Karena dia tahu bahwa ilmu yang harus diajarkan sudah sangat tinggi sementara kemampuannya sangat rendah, maka si guru tadi memberikan les tambahan, sekali lagi tanpa biaya apa-apa, di waktu malam hari. Dan apa yang Anda ketahui bahwa diceritakan di sana, guru itu mengajar anak-anak itu pelajaran-pelajaran level SD, kelas 4 dan kelas 5. Sementara mereka masuk kelas di SMA. Dengan cintanya guru tadi kepada anak-anak itu, bagaimana anak-anak itu supaya bisa menerima pelajaran, supaya mampu menguasai materi yang diajarkan dan nantinya menjadi orang-orang yang baik, maka akhirnya beberapa anak yang diajarkan itu sukses menguasai materi dan mampu belajar matematika di level SMA. Padahal awalnya ilmu SD yang mereka miliki. Yang namanya integral, yang namanya pangkat, persamaan garis, kemudian persamaan kuadrat dan lain sebagainya, sama sekali mereka tidak mengetahui. Bahkan mereka level-level SD pun masih kesulitan. Inilah contoh bagaimana mereka, seorang guru yang mencintai muridnya, akhirnya mereka mencari cara sedemikian rupa yang mungkin tidak ada dalam teori-teori, yang mungkin tidak diajarkan di materi-materi standar, diupayakan karena dia dengan cinta itu berupaya untuk bagaimana anak itu menguasai materi. Cinta, kesadaran, dan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ini akan menarik kita, akan menjadikan kita, akan mendorong kita untuk berupaya melakukan itu. Kepentingan yang dilandasi oleh cinta akhirnya membuat dia mencari cara, strategi, motivasi, desain pembelajaran, materi yang harus diajarkan, diupayakan sedemikian rupa agar itu masuk kepada anak didiknya. Dan sekali lagi, pentingnya adalah apabila seorang guru itu mencintai anak-anaknya, dan diceritakan di guru tadi sedemikian keras kepada murid-muridnya. Cukup keras dibandingkan dengan guru-guru yang lain. Tetapi apa yang diterima? Anak-anak itu kalau dihukum oleh guru tadi mereka akan menerima. Sementara kalau dihukum oleh guru-guru yang lain dengan hukuman yang sama mereka akan protes. Cinta guru tadi, keikhlasan dan upaya yang diupayakan oleh guru tadi kepada anak-anak itu menarik anak-anak itu. Ada hukum yang namanya law of attraction. Cinta guru tadi kepada mereka, akhirnya mereka faham. Mereka sadar bahwa orang ini mencintai dia. Hubungan antara guru dan siswa, hubungan antara pendidik dan yang dididik, sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah aura di mana tidak hanya guru yang mencintai siswanya, tetapi siswa itu juga akan hormat
takdim, menghargai gurunya. Sehingga hukuman-hukuman keras yang diberikan oleh seorang guru akan dipahami bahwa itu tidak sekedar hukuman. Berbeda dengan sekarang, seringkali guru hanya mengajar, guru hanya melakukan formalitas-formalitas pengajaran, pembuatan strategi, lesson plan, dan lain-lain, tidak dilandasi oleh landasan-landasan yang sedemikian rupa, akhirnya hubungan antara siswa dan guru tidak cukup baik. Teori pendidikan, kemudian motivasi dan lain sebagainya sangat banyak dan kita seringkali tidak mengetahui itu dengan cukup. Motivasi yang kita tahu dua, reward and punishment. Diberi hadiah atau dihukum. Reward itu tidak sekedar hadiah, tetapi hadiah yang menyebabkan mereka termotivasi. Reward yang salah menyebabkan dia tidak termotivasi. Dan hukuman yang salah juga tidak menyebabkan mereka jerah. Seringkali di kelas-kelas anak dihukum dengan push up misalnya. Ternyata push up itu ringan buat dia, maka itu bukan punishment. Anak diberikan hadiah tertentu sementara itu tidak dibutuhkan oleh dia, maka itu bukan reward. Problem yang sedemikian rupa ini akan teratasi dengan baik apabila kita memiliki hati cinta kepada siswa kita. Kekurangan-kekurangan itu akan tertutupi dengan baik hubungan antara siswa dan gurunya atau yang dididik dan yang mendidik, sehingga proses belajar mengajar, materi yang diterima serta pendidikan yang harus diberikan dari seorang guru kepada anak akan bisa didapatkan dengan baik. Ini yang paling penting. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah baik lalu anak-anak itu tidak baik. Memang ada contoh-contoh misalnya bahwa bagaimana gurunya demikian rupa baik, anak-anaknya tetap tidak baik. Ada emang contoh-contoh seperti itu. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa manusia, siswa itu adalah persona. Dia punya kebebasan. Apapun yang kita lakukan dia bisa menerima ataupun menolak. Kita memang berupaya sedemikian rupa seperti yang dikatakan tadi sebagai seorang pendidik. Dia harus menyiapkan lingkungannya, dia harus menyiapkan tanahnya, dia harus memberikan air, dia harus memberikan pupuk, dia harus menyingkirkan tanaman-tanaman yang akan mengganggu tumbuh kembangnya bibit itu. Tetapi ini semua tidak bisa 100% mampu dilakukan. Seorang guru dengan tambahan cinta, dengan cinta yang dia miliki, maka dia akan berupaya sedemikian rupa mengusahakan cara-cara yang harus diberikan kepada anak-anaknya agar anak itu mampu menerima materi yang diberikan. Banyak guru yang tidak terlalu pandai, banyak guru yang tidak terlalu menguasai strategi pengajaran karena dia mungkin bukan dari fakultas pendidikan dan lain-lain, tetapi karena dia mencintai profesinya, dia mencintai sekolahnya, dia punya bayangan bahwa mendidik adalah sesuatu yang sangat mulia dan anak-anak itu bisa tumbuh dengan baik, maka dia akan mencari jalan bagaimana materi itu tersampaikan dan bagaimana anak-anak itu mampu berkembang dengan baik. Ada sebuah cerita bagaimana pada zaman dahulu, mungkin tahun 1945, peraih hadiah Nobel Fisika, saya lupa namanya, itu mereka menyiapkan bom atom. Ketua proyeknya adalah Oppenheimer. Tim itu bekerja dengan malas-malasan. Tim itu bekerja dengan santai. Tidak sedemikian rupa seriusnya. Kemudian si peraih hadiah Nobel itu mengatakan kepada Oppenheimer bahwa tolong karyawan ini harus diberitahu apa yang kita kerjakan. Kemudian
tim itu dikumpulkan dan diberitahu bahwa sebetulnya yang sedang kita kerjakan ini adalah proyek pembuatan bom atom. Yang apabila ini selesai dalam waktu cepat, maka kita akan bisa menyelesaikan perang dunia kedua pada waktu itu, dan kita akan mampu mengurangi ribuan bahkan jutaan orang meninggal. Kesadaran itu, pemahaman itu, visi ke depan menyebabkan mereka bekerja sedemikian rupa sehingga kecepatannya berlipat-lipat, bahkan dikatakan sampai 300 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Artinya apa? Kesadaran, cinta bahwa yang dididik itu adalah sesuatu yang nantinya akan melakukan hal-hal yang maksimal, hal-hal yang baik, mencintai siswanya, mencintai lembaganya, dia tahu bahwa dia memiliki kekuasaan atau punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak itu. Ini semua akan menjadikan motivasi, cara, strategi, dan lain sebagainya diupayakan sehingga menghasilkan sesuatu yang cukup maksimal dibandingkan dengan sekedar strategi pembelajaran, lesson plan, dan lain-lain secara formal. Sekali lagi bukan itu tidak perlu, itu sangat perlu, tetapi landasan utamanya adalah bagaimana kita mencintai profesi kita, kita tahu visi ke depan kita, bahwa anak-anak itu kita didik untuk kebaikan mereka. Saya pikir itu mungkin yang perlu kita diskusikan, bagaimana cinta melandasi apa-apa yang semestinya kita lakukan di dalam proses belajar mengajar dan pendidikan. Itulah mungkin yang perlu kita sampaikan dan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.